Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United dikaitkan dengan Ederson. Kabarnya Manchester United meminati gelandang asal Brazil ini yang saat ini memperkuat Atalanta. Ini juga dikonfirmasi bahkan oleh Fabrizio Romano bahwa memang ya nyata ya minat dari Manchester United, ketertarikan dari Manchester United untuk Ederson. Belum diketahui apakah Manchester United juga akan melakukan pendekatan yang sama misalnya dengan dua buruan utama, yaitu adalah Liam Delap serta Mateus Cunha. Tapi menurut gue ada beberapa hal yang mungkin Manchester United harus perhatikan dulu sebelum melakukan pergerakan ini, karena harga dari sang pemain tidak murah. Manchester United juga disebutkan oleh Fabrizio Romano, terutama dari pihak Atalanta. Ini biasanya presiden ataupun manajemen dari Atalanta ini tidak mudah untuk melepas pemainnya. Bagaimana Teun Koopmeiners pindah di bahkan sampai dengan saat-saat terakhir sebelum akhirnya pindah ke Juventus. Lalu bagaimana juga proses perpindahan dari Rasmus Højlund, termasuk juga harganya yang memang tidak mudah prosesnya. Namun demikian, seperti gue sebutkan tadi, memang Manchester United ini disebutkan berminat untuk mendatangkan Ederson. Gue melihat juga memang ada kebutuhan ya dari skuad Manchester United untuk lini tengah. Manchester United sejauh ini ya ada 3 pemain menurut gue yang tampil lumayan di lini tengah. Artinya tampil bagus kadang-kadang. Tapi bagaimana 3 pemain ini sering dijadikan andalan oleh Ruben Amorim di lini tengah Manchester United, yaitu adalah Ugarte, Casemiro, serta Bruno Fernandes. Dan ini tidak cukup. Manchester United butuh kedalaman yang lebih baik lagi, dan juga butuh kualitas yang lebih tinggi lagi. Masih belum jelas situasi dengan Casemiro misalnya, apakah akan terus berada di Old Trafford musim depan atau tidak. Ugarte mengalami dinamika menurut gue permainan. Kadang dia bermain bagus luar biasa, beberapa kali dia juga tampil drop. Bruno Fernandes selalu ada dilema ketika Bruno ditampilkan di lini tengah, lini depan, lini serang maksud gue. Ada kekurangan kualitas ketika Bruno ditempatkan di lini serang, lini tengah sering kehilangan kualitas di sana. Jadi ada hal yang memang harus ditambal menurut gue untuk lini tengah Manchester United. Dan kalau gue lihat ya dari heatmaps Ederson bersama dengan Atalanta musim ini, terlihat memang dia sangat dominan di lini tengah. Ederson terutama kalau lihat dari heatmaps ya lebih cenderung ke sisi sebelah kiri. Hal yang menurut gua kalau melihat keadaan lini tengah Manchester United saat ini, ya ini bisa dilakukan karena memang sisi tengah sebelah kiri dari Manchester United kadang-kadang diisi oleh Bruno Fernandes misalnya, ataupun juga Kobbie Mainoo. Diharapkan ketika datang Ederson bisa menambah kualitasnya, dan ya daya jelajah dari Ederson ini juga sangat tinggi sekali kalau sekali lagi melihat dari heatmaps, baik itu secara menyerang maupun juga secara bertahan. Dan situasi ini menurut gue memang dibutuhkan oleh lini tengah Manchester United yang memang perlu pemain yang bukan hanya kuat ketika bertahan, tapi juga memiliki daya kreativitas ketika menyerang. Nah, terkait dengan lini tengah, artinya kreativitas dari seorang Ederson, kalau gue lihat ya dari Atalanta saat ini, bagaimana passing akurasi per pertandingan dia 3 terbaik ya, termasuk yang oke di sana dengan rata-rata 87%. Lalu umpan kunci per pertandingan juga dia 3 terbaik. Dia ada 1,1 umpan kunci per pertandingan. Ini secara rata-rata. Lalu yang menarik juga bagaimana expected assist dari Ederson. Artinya percobaan untuk menghasilkan assist itu dia, kalau gol maka akan dihitung assist, tapi karena tidak gol maka masuk ke angka expected assist. Ederson ini ada di nomor 2 untuk Serie A, di bawah Barella ya dari Inter Milan. Jadi nilai angkanya ini cukup tinggi menurut gue jika dibandingkan dengan gelandang-gelandang lain di Serie A, Ederson. Dan menurut gue ini masuk ke kategori dia bukan hanya bagus dari sisi bertahan misalnya, tapi juga dari sisi kreativitas di lini tengah. Ederson, karir dari Ederson dari tahun 2022 dia ini bermain di Italia, memperkuat Salernitana dari Corinthians Brazil. Sebelum dia juga langsung diangkut dari Salernitana ke Atalanta di tahun 2022 juga nih kalau gue lihat dari
flash score ya dengan angka 21,4 juta euro. Saat ini valuasi dari pemain yang berusia 25 tahun ini ada di angka 48,9 juta euro. Kabarnya Atalanta tidak akan melepas secara murah. Fabrizio Romano mengatakan ya lupakan 40 atau 50 juta euro. Atalanta mungkin ingin yang lebih tinggi daripada itu. Kalau melihat dari angka Rasmus Højlund yang pindah ke Manchester United dengan angka hampir 80 juta euro, menurut gua mungkin Atalanta ingin di antara angka 60 sampai mungkin 70 atau 75 juta euro. Angka yang sangat tinggi sekali dan Manchester United jelas harus berpikir ya mencari cara terutama dari sektor finansial bagaimana mereka bisa mendapatkan dana terutama untuk perimbangan PSR untuk mendatangkan Ederson. Kalau gua cek dari WhoScore, karakteristik dari Ederson, dia ini kuat dalam duels, memiliki passing yang bagus, tackling yang bagus, konsentrasi yang bagus, interception yang bagus juga, dan dia suka bermain bola-bola yang panjang. Dan kalau melihat dari lini tengah Manchester United selama beberapa pertandingan terakhir, ya lini tengah atau pemain yang mengisi lini tengah ini juga sering ya melakukan umpan-umpan panjang, bola-bola ruangan untuk dikejar oleh lini serang Manchester United dengan mengandalkan kecepatannya. Ini nampaknya menurut gua ya profilnya kok agak sesuai nih antara Ederson dengan lini tengah Manchester United. Untuk itu gue juga berusaha untuk membandingkan ya, gue pakai dari SofaScore ini dengan 5 komponen serang, technical, tactical, defensive dan juga creativity. Ederson gue bandingkan dengan misalnya gelandang saat ini Casemiro. Hampir semua faktor ini berimbang ya antara Ederson dengan Casemiro kecuali faktor defending, di mana Casemiro ini dinilai lebih bagus dibanding Ederson. Tapi menurut gue ini masih bisa jadi juga dikejar ya oleh Ederson karena mungkin situasi keadaan misalnya Manchester United dan juga Atalanta yang tentu saja berbeda di kompetisinya masing-masing. Tapi bagaimana 4 dari poin-poin yang dibandingkan ini kurang lebih hampir sama antara Ederson dengan Casemiro. Gue juga berusaha untuk bandingkan antara Manuel Ugarte dengan Ederson. Lagi-lagi hampir sama, walaupun dari sisi kreativitas, attacking dan juga technical, Manuel Ugarte ini unggul tipis. Jadi lagi-lagi profilnya nih hampir mirip-mirip antara Ugarte dengan Ederson. Nah, kalau dibandingkan dengan Kobbie Mainoo, di sini agak berbeda, di mana Kobbie Mainoo ini lebih lemah dari sisi defensif jika dibandingkan dengan Ederson, dan juga dari sisi tactical lebih rendah jika dibandingkan dengan Ederson. Dan dari sisi kreativitas, attacking dan juga technical ini hampir sama antara Ederson dengan Kobbie Mainoo. Dari sini sejauh ini berarti ya kalau dari 5 atribut ini yang dibandingkan maka Ederson lebih bagus daripada Kobbie Mainoo. Ini berbeda ketika Ederson dibandingkan dengan Bruno Fernandes. Dari sisi kreativitas, penyerangan dan juga technical, Bruno Fernandes jauh lebih unggul dibandingkan dengan Ederson, tapi tertinggal dari sisi defensif. Nah, dari sini gue menilai bahwa memang Ederson dan Bruno Fernandes profilnya berbeda, sehingga ketika ditampilkan secara bersama bisa jadi ini akan saling melengkapi satu dan yang lainnya. Karena Ederson lebih kuat dari sisi defensif, sementara Bruno Fernandes lebih kuat dari sisi technical, dari sisi attacking, menyerangnya, dan juga dari sisi kreativitas. Dari informasi tadi yang gue sampaikan, maka sementara kesimpulannya dari sisi technical ya, secara individu, Ederson nampaknya pas nih dengan sistem permainan Manchester United. Dan kalau dibandingkan dengan beberapa pemain, dia menurut gue nyaris sama, atau ya bisa dikatakan hampir sama ya dengan Casemiro profilnya, dan juga Ugarte lebih bagus dibanding Kobbie Mainoo, tapi memiliki karakter profil yang berbeda jika dibandingkan dengan Bruno Fernandes. Gue berharap sih Ederson menarik ini kalau bisa didatangkan di Manchester United. Tapi seperti gue katakan tadi di awal, nampaknya valuasi ya, uang, dana, ditambah lagi kecenderungan Atalanta nih biasanya bermain sulit ketika ingin melepas pemain andalannya. Ini yang bisa menjadi halangan besar bagi Manchester United di bursa transfer musim panas nanti jika ingin mendatangkan Ederson dari Atalanta.
Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United Ederson? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.